Halo guys, selamat datang di channel Aidebias, bicara asuransi. Di video kali ini, kita akan bahas topik penting yang sering dianggap remeh oleh teman-teman, yaitu asuransi. Nah, apa itu asuransi? Kenapa kita butuh asuransi? Dan bagaimana cara memilih asuransi yang tepat? Yuk, simak sampai habis. Apa itu asuransi? Asuransi adalah layanan perlindungan finansial yang akan membantu kita jika terjadi resiko tak terduga. Seperti ini, kecelakaan, sakit, atau kerugian harta benda. Dengan membayar premi secara rutin, kita bisa mendapatkan rasa aman untuk menghadapi masa depan. Contoh nih guys, jika teman-teman memiliki asuransi kesehatan, biaya rumah sakit bisa ditanggung oleh asuransi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi nih. Waduh, dirawat inap nih. Bapak harus dirawat inap ya. Nah, terus saya mikir, nggak punya asuransi. Nah, siap-siap tuh. Kerja, gaji bertahun-tahun dikumpulin, habis dalam sekejap untuk biaya rumah sakit. Teman-teman siap nggak? Kalau teman-teman nggak siap, beli asuransi kesehatan teman-teman. Terus, dengan asuransi kendaraan, contoh, ada asuransi kendaraan nih. Anda tidak perlu khawatir jika mobil Anda rusak akibat kecelakaan. Nggak usah was-was lagi. Wah, kalau tabrakan gimana nih ya? Bemper harganya 3 juta, polosan, belum dicat. Dicat sama cat 1 juta, Pak. Nambah lagi. Nah, berarti 4 juta. 3 juta tambah 1 juta, 4 juta. Itu bempernya doang, teman-teman. Nah, itu. Tapi kalau teman-teman kecelakaan, tabrakan, bemper rusak, 1 titik, cuman bayar 350.000. Bedanya jauh ya teman-teman ya. 4 juta sama 350.000. 350.000 tuh biaya apa? On risk per kejadian, per titik kecelakaan. Kalau 2 titik, ya 350.000 kali 2 titik, 700. Tetap, kalau misalnya teman-teman jadi dibikin terserah, mau dibikin 1 kejadian, mau dibikin 2 kejadian. Kalau 1 kejadian kan 350.000 on risk-nya. Nah, kalau 2 kejadian kali 2, 700. Tetap lebih murah teman-teman. Dibanding teman-teman beli bemper 2, misalkan 2 kejadian, tabrak depan, tabrak belakang, biasanya gitu kan, tabrakan beruntun. Ringsek depan, ringsek ke belakang, 2 kejadian. Udah berapa tuh harganya teman-teman? Mending kalau bemper doang. Bemper hancur sampai dekok ke belakang. Nah, itu biaya gede, bodi kena, badan kena. Badan depan kena, dan belakang kena. Itu nggak akan cukup 10 juta teman-teman. Nggak akan cukup, lebih. Nah, kalau punya asuransi cuma bayar 700.000. Tabrak depan 350, tabrak belakang 2 per kejadian 700.000. Itulah. Nah, tapi kan Gus, gue bayar tahunan. Berapa saya hitung bayar tahunannya? Tergantung ya, mobilnya teman-teman apa? Mobil teman apa ya? Ada yang 3,5 juta, ada yang 5 juta bahkan. Tapi teman-teman nggak usah hitung rugi. Ibaratnya rasa amannya itu loh. Teman-teman bayar 5 juta, nggak kejadian, ya syukur alhamdulillah ibaratnya kan, puji Tuhan, nggak kejadian. Nah, kalau misalkan nggak kejadian, ya udah ya cuman 5 juta ya nggak apa-apalah, Tapi kalau sekali kejadian keluar 10 juta, teman-teman siap nggak? Itu pilihan teman-teman. Kenapa kita perlu asuransi? Pertama, perlindungan finansial teman-teman, keuangan, perlindungan keuangan. Bayangkan, kalau teman-teman harus membayar tagihan rumah sakit yang besar atau memperbaiki mobil rusak tanpa asuransi. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau teman-teman nggak punya asuransi, kata dokter, ini harus rawat inap. Estimasi biayanya 100 juta. Nah, anggap teman-teman nggak punya asuransi kesehatan. Nah, teman-teman harus siapin dana tuh 100 juta. Ada nggak? Kalau ada, ya nggak perlu asuransi. Berarti teman-teman tetap aja keluar 100 juta gitu. Harusnya buat alokasi dana buat apa? Kepake biar rumah sakit, berobat. Nah, dengan asuransi teman-teman nggak keluar biaya sampai serpun. Hanya bayar premi aja. Begitu teman-teman. Premi itu nggak sebesar 100 jutanya, nggak ada premi. Nggak 100 juta premi. Paling premi cuma 1 juta, 2 juta. Kalau terjadi resiko sampai 100 juta, nah udah teman-teman udah cover 100 jutanya. Padahal cuma bayar 2 juta baru 2 bulan. Nah, gitu.
Ya, jadi pasti berat dong, ya nggak? Dengan adanya asuransi, beban ini bisa jauh lebih ringan, teman-teman. Ya. Yang kedua, menghadapi ketidakpastian hidup. Ya, hidup penuh dengan ketidakpastian atau hal-hal yang tidak bisa diprediksi, yang nggak bisa kita prediksi. Ya, asuransi membantu kita menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang tentunya. Gitu, teman-teman. Yang ketiga, melindungi aset jika Anda punya rumah, kendaraan, atau bisnis. Asuransi adalah cara terbaik untuk melindungi aset Anda dari resiko kerugian, teman-teman. Nah, sekarang saya mau jelasin jenis-jenis asuransi itu apa aja, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis asuransi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan adalah asuransi untuk mengcover biaya pengobatan di rumah sakit. Ya, mau dirawat inap atau rawat jalan. Biasanya kalau asuransi individu itu rawat inap, ya, harus rawat inap. Kalau asuransi corporate itu bisa rawat jalan, ya, kayak BPJS gitu ya. Nah, itu penting, ya. Terus yang kedua ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa adalah untuk melindungi keluarga jika teman-teman sebagai kepala keluarga atau istrinya sebagai pendamping meninggal dunia, teman-teman. Nah, karena semua orang pasti akan meninggal dunia. Ada nggak orang yang nggak meninggal-meninggal? Nah, kalau orang nggak meninggal-meninggal mungkin nggak perlu nih asuransi jiwa. Ya, tapi masalahnya ada kelahiran pasti ada kematian. Nah, asuransi penting. Nah, gimana? Siapa yang dipanggil pulang duluan? Ya, bagaimana dengan keluarganya? Misalnya contoh, kepala keluarga, ya, yang mencari nafkah utama kepala keluarga, istri, ibu rumah tangga mengurus anak-anak di rumah. Berarti tulang punggung keluarganya yang mencari nafkah adalah kepala keluarganya. Nah, pernah nggak teman-teman membayangkan kalau kepala keluarga kerja, ya, kecelakaan, meninggal dunia, ya, istri nggak kerja, ibu rumah tangga, anak masih sekolah. Nah, kalau si kepala keluarga nggak punya namanya asuransi jiwa, ya, asuransi jiwa itu buat warisan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana tuh kalau misalkan nasibnya kepala keluarga meninggal, istri dan anaknya gimana melanjutkan hidupnya? Kan butuh biaya. Nah, kalau punya asuransi jiwa, dari uang pertanggungan, ya, kalau di asuransi jiwa itu ada namanya uang pertanggungan, uang yang ditanggung oleh perusahaan kalau terjadi risiko meninggal dunia. Nah, misalnya 1 miliar, kan minimal 1 miliar sekarang ya asuransi jiwa, teman-teman harus punya. 1 miliarnya, begitu dia meninggal, 1 miliar dari polisi asuransi jiwanya cair. Nah, ahli waris kepada istri dan anaknya. Nah, dari 1 miliar itu bisa melanjutkan hidup nggak buat istri dan anaknya? Tentu bisa dong. Nah, itu asuransi jiwa. Ya. Salah satu teman-teman mewariskan yang tidak kena objek pajak adalah asuransi jiwa. Ya, gitu teman-teman. Jadi misalnya contoh, kalau teman-teman mau warisin rumah di daerah mana gitu, itu kan kena pajak. Terus teman-teman beli tanah buat si ini, ya, nanti kalau gue udah nggak ada ini buat ini, itu kan ada pajaknya, ya, aset yang real itu ada pajaknya. Nah, salah satu, ya, gimana Gus supaya gue mau ngewarisin buat si ini 1 miliar, ya, tapi yang cash, yang sifatnya langsung cash tanpa kena pajak. Ya, salah satunya asuransi jiwa, teman-teman. Gitu. Oke? Terus yang ketiga, ada namanya asuransi kendaraan. Ya, teman-teman beli kendaraan, mobil, kredit pasti wajib ada asuransinya. Atau cash. Nah, misalkan teman-teman beli mobil cash, nah beli asuransinya lagi, teman-teman. Ya, harus punya asuransi. Ya, untuk melindungi resiko ketidakpastian kalau ditabrak. Ya, kita udah hati-hati, orang lain tidak hati-hati, gitu. Atau orang lain hati-hati, kita nggak hati-hati. Nah, itu, ya. Jadi kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati, ternyata orang yang di depan ngerem mendadak, kita nabrak mobil yang di depan, yang belakang karena kita langsung ketekan, ya, yang belakang nabrak mobil kita, ringsek depan belakang. Kalau kita nggak punya asuransi, siap-siap keluar puluhan juta itu untuk biaya membetulkan, merestorasi untuk mobilnya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi untuk asuransi kendaraan, untuk perlindungan mobil atau motor teman-teman. Ya. Walaupun motor jarang ya di asuransi ini. Biasanya mobil. Ada juga sih motor.
Cuman kalau motor itu biasanya asuransinya cuman kehilangan aja, ya, kecurian biasanya. Kalau untuk asuransi tabrakannya itu, setahu saya sih belum ada ya kalau motor, ya, untuk material. Nah, yang keempat, asuransi properti, ya, rumah, terus tempat usaha, kantor, toko. Nah, itu ada asuransinya, teman-teman. Ya, jadi biasanya asuransi kebakaran, ya, atau asuransi huru-hara, ya, ada kerusuhan. Nah, itu ada di asuransi, teman-teman. Ya. Terus ada bencana alam, tergantung tuh ya. Kalau kayak banjir itu ya. Terus kebakaran, kebakaran bukan bencana alam, banjir biasanya, banjir itu, atau mungkin kalau gempa bumi, ya, itu ada ya asuransinya. Terus yang kelima, asuransi perjalanan. Nah, siapa yang suka traveling nih? Nah, itu ada, ini sifatnya cuma sementara ya, pendek nih, selama di perjalanan, ya, untuk keamanan saat bepergian, ya, naik pesawat itu pasti ada asuransinya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman amit-amit nih ya, pesawatnya jatuh, terus teman-teman meninggal, nah itu ada asuransinya, teman-teman. Gitu. Sekarang tips memilih asuransi yang tepat. Yang pertama nih, kenali kebutuhan Anda. Nah, teman-teman butuhnya apa dulu nih? Ya, terus pilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan hidup Anda. Nah, teman-teman butuhnya apa nih? Asuransi kesehatan dulu kah? Oh, gue udah punya asuransi kesehatan, udah. Nah, tinggal level 2. Ya, kalau asuransi itu ada 3 level proteksi, teman-teman. Asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, sama asuransi jiwa. Jadi, teman-teman, 3 level itu harus lengkap semua. Kalau teman-teman cuma punya asuransi kesehatan, nah, teman-teman concern ke asuransi proteksi aset, ya, asuransi kondisi kritis. Kalau teman-teman udah punya asuransi kondisi kritis, teman-teman punya warisan. Siapin untuk warisan, teman-teman, untuk keluarga teman-teman. Begitu, teman-teman. Ya. Gitu. Terus, yang kedua, ini yang penting. Pahami polis asuransi. Nah, teman-teman udah kontrak, udah assign, udah bayar premi pertama, teman-teman harus paham isi dari polisnya, teman-teman. Nah, ini penting. Baca dengan teliti apa saja yang ditanggung dan tidak ditanggung. Karena dalam polis asuransi, itu ada masa di mana ada ketentuan khusus, ada ketentuan umum dan ketentuan khusus, dan pengecualian. Nah, itu teman-teman harus baca dan kudu tahu, teman-teman. Ya, jangan sampai nanti kayak berita kemarin, ya, ada berita perusahaan asuransi gagal bayar, ada perusahaan asuransi nggak membayar sekian, ya, 30 miliar tidak bayar, 10 miliar tidak bayar, pasti ada something wrong, teman-teman. Nah, biasanya tuh polisnya tidak aktif, terus masih ada masa tunggu, ya, terus tidak mengambil asuransi yang sesuai. Jadi dia misalkan contoh, ya, di agennya diambilin asuransi jiwa, ya, padahal si nasabahnya dia taunya asuransi kalau dirawat inap diganti. Nah, terang aja, begitu diambilin asuransi jiwa doang, ternyata kan berarti kan nggak ada manfaat asuransi kesehatan. Begitu dirawat inap, wah, mencah-mencah, wah, asuransi nggak bayar, ini mana ini. Nah, padahal emang di polisnya nggak ada asuransi kesehatan, teman-teman. Ya nggak bisa. Asuransi itu macam-macam. Ada asuransi yang tadi saya bilang, ada 3 level proteksi. Asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, ada asuransi jiwa. Nah, kalau teman-teman mengambil asuransi jiwa, ya nggak bisa rawat inap lah. Nah, itu udah pasti. Ya. Terus teman-teman ambil asuransi kondisi kritis, ya, mau dirawat inap, ya nggak bisa. Kecuali kalau teman-teman didiagnosa kondisi kritis tahap akhir, baru tuh keluar santunan 1 miliar misalnya contoh, 2 miliar, ada yang 10 miliar ambil. Nah, itu baru keluar. Sifatnya uang cash dia. Untuk apa? Karena namanya biaya, kalau namanya orang sakit kritis, ya, itu butuh biaya. Gede biaya. Nah, itu kita cover untuk cash-nya. Ya. Jadi penting ya, apa aja yang tidak ditanggung dan apa aja yang ditanggung. Ya. Terus yang ketiga, pilih perusahaan yang terpercaya, yang kompeten. Ya, jangan yang perusahaan yang abal-abal yang nggak jelas. Ya. Pastikan perusahaan asuransi memiliki reputasi baik dan pelayanan yang jelas, teman-teman. Ya, jangan jadi kita nanti dijanjiin preminya cuma segini,
Tapi manfaat seberapa? Gede banget gitu ya. Premi 500.000, manfaat bisa 10 miliar. Itu udah nggak mungkin, teman-teman. Pasti ada something wrong. Baca lagi ketentuan umum dan ketentuan khususnya di polisnya. Ya, pasti ada pengecualian. Sorry ya, teman-teman. 4, ya. Yang keempat nih, sesuaikan dengan anggaran, teman-teman. Ya, jangan memilih premi yang terlalu mahal sehingga membebani keuangan teman-teman. Jadi, sesuaikan dengan budget teman-teman. Jangan, wah ini menarik nih ya, gua ambil gold aja nih ya, bisa cover seluruh Asia. Tapi, teman-teman mampu nggak dengan keuangan teman-teman? Jangan sampai pada saatnya teman-teman ambil plan gold, ya, premi sekian, dipaksain, begitu di tahun keberapa, di bulan keberapa, nggak sanggup bayar. Nah, polis lapse. Itu kan sayang, teman-teman. Ya, gitu, teman-teman. Ya. Teman-teman, asuransi bukanlah cost atau biaya, tapi investasi untuk masa depan, teman-teman. Ya, jadi bukannya sebuah cost. Ya, ada yang menganggap itu kan biaya. Ya, jadi ibaratnya gua bayar kalau misalnya kejadian duit hilang. Enggak, teman-teman. Teman-teman ibaratnya nabung buat kalau terjadi resiko di kemudian hari. Ya, kita nggak ada yang berharap, tapi rata-rata pasti kena risiko. Namanya orang hidup nggak mungkin nggak lepas dari risiko. Walaupun kita tidak berharap risiko tersebut datang. Tapi rata-rata pasti ada risikonya. Nah, itu kalau namanya risiko baru keluar cost. Teman-teman, kalau nggak punya asuransi, itu cost-nya besar. Nah, dibanding langsung keluar, harus siapin nih Pak, dana 1 miliar untuk biaya pengobatannya kata rumah sakit. Teman-teman, ada nggak 1 miliar? Teman-teman, ada nggak 800 jutanya? Misalkan 500 juta, teman-teman ada nggak? Walaupun teman-teman memiliki duit tersebut, tapi teman-teman keluar kan tetap 500 juta, 1 miliar. Nah, dibanding keluar langsung, teman-teman nyicil. Preminya cuma 1 juta setiap bulan, ringan. 1 juta sebulan pertama berkontrak nih. Bulan kedua 1 juta. Tiba-tiba di bulan ketiga, kena penyakit tertentu yang sehingga harus dioperasi, butuh biaya ratusan juta. Teman-teman nggak usah keluar 100 juta, teman-teman. Perusahaan asuransi yang cover 100 juta, walaupun teman-teman baru bayar 2 juta. Itulah asuransi gunanya, teman-teman. Ya, jadi menghadapi ketidakpastian hidup di depan, ya kita udah dijamin dulu di awal dengan premi tertentu, gitu, teman-teman. Ya. Dengan memiliki asuransi, kita bisa hidup lebih tenang dan siap menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Itulah asuransi, teman-teman. Oke? Ya, itu dia pembahasan kita tentang asuransi. Kalau teman-teman punya pengalaman atau pertanyaan tentang asuransi, boleh nih tulis di kolom komentar ya di bawah ini ya, di video-video ini, di bawah video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye. Oke?